mak orang kompak. Ibu-ibu sing jawab salam kula dongaaken nek gadah utang utangi cepet lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, para tokoh-tokoh masyarakat, guru-guru ngaji, satejeuna sebeteng kaula amulyaaki, beteng kaula menghormati. Tak bisa nyebut asmana tung ciptong, tapi satejeuna tanpa mengurangi hormat dan takdim dan para ajunan satejeuna. Segenap panitia penyelenggara pengajian dalam rangka santunan anak yatim dan duafa, satejeuna sebeteng kaula juga amulyaaki. Tak lupa juga dekat pengurus MUID NU. Satejeuna juga betul kaula menghormati serta para hadirin hadirat muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Moga-moga berenang acara emang semakin gak pintu raja sebarokana. Amin Allahumma. Ya sebelum gula atanya, gula nikah asli bahasa Madura, panjenengan paham ya? Beda saya paham. Nek kula bahasa Jawa, jenengan paham bukan? Wah, saya Madura di aku kan. Saya Madura tak paham. Mohon campur. Gula tidak bisa nih. Jadi bahasa Indonesia campur bahasa Madura, campur bahasa Jawa, okay? Karena sesuatu lagi campur-campur itu biasa ini kusin enak. Timun, campur lontong, seperti apa? Campur project. Kalau ini bikin apa saya berdapat, tekaklah arah sarojek, kami moga-moga barokah manfaat. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Saya pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat, atas limpahan nikmat. Saya tak pernah buanggu, tak pernah kepeket. Nikmat itu diberikan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kita dapat berkumpul, bermuajahah di tempat yang insya Allah barokah, karena disebutkan, disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, afdolul makami masajiduha, paling bagusnya tempat di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Kita berkumpul di masjid,
panjenengan berkumpul di pelataran masjid di tempat yang sangat mulia, harapannya mudah-mudahan kita senantiasa dimuliakan oleh Allah. Amin Allahumma. Bukan hanya kita itu hadir datang ke pengajian di tempat yang sangat mulia, kita juga di malam hari ini masih di dalam bulan yang juga bulan ini bulan yang mulia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dosakan bulan, Bu. 12 bulan, 4 diantaranya dimuliakan oleh Allah. Bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad pernah ditanyai, Nabi, bulan apa di antara 12 bulan yang paling agung, yang paling mulia? Nabi Muhammad menjawab, bulan Ramadan. Bulan apa, Bu? Bulan Ramadan. Terus sahabat ini bertanya, setelah bulan Ramadan itu bulan apa? Kanjeng Nabi, yang nomor 2 setelah bulan Ramadan, Syahrullahil Muharram. Bulan Muharram. Kita juga berada di bulan yang sangat mulia. Artinya apa? Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan di bulan yang mulia, maka senantiasa akan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah. Alhamdulillah. Kula panjenengan, Bu, nyantuni anak yatim. Mungkin panjenengan itu menyantuni tidak hanya di bulan Muharram, tidak hanya di bulan Syuro, tapi di bulan-bulan lain selain bulan Muharram. Tapi yang panjenengan lakukan di bulan mulia, nilainya tidak sama dengan bulan-bulan lain yang tidak mulia. Kalau panjenengan mungkin hadir pengajian, panjenengan mungkin ada rutinan pengajian, sering ngaos, sering ngaji di bulan-bulan lain selain di bulan mulia, itu hitungannya beda. Panjenengan hadir pengajian bulan semulnya, maka berjurna oleh panjenengan mulai mandiri acara panika tentunan lebih rajin, lebih aku, moga-moga paringan satu jadi kita. Amin Allahumma. Ini nikmat yang sangat agung yang perlu kita seluruhnya bersyukur pada Allah. Karena berapa banyak orang yang perlu hadir dekat pengajian, berapa banyak orang itu yang ingin menyantuni anak yatim, menyantuni fuqara, du'afa dan lain sebagainya. Tapi kadang mereka itu tidak diberi kenikmatan, kesempatan, nikmat sempat. Ada mereka beliau itu bukan diparingi nikmat sehat sehingga tidak hadir, sedangkan kita dipilih oleh Allah untuk hadir di acara yang sangat mulia. Alhamdulillah. Kedua kalinya sholawat serta salam mudah-mudahan tetap kita aturkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan selalu kita mengharap dengan sholawat dan salam yang senantiasa dihaturkan kepada beliau, mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita semua mendapatkan syafaat. Amin Allahumma. Para hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Gelap ampun laskare kita menyantuni anak yatim. Kina wonten senampaan nak sesantuni. Kenapa? 20 anak. Berarti 20 anak itu dilahirkan dari 20 bapak yang sudah wafat. Kula tanglet, saya tanya ke panjenengan semua, kira-kira ketika mereka tadi 20 anak yatim niki setelah disantuni, setelah dikasih uang, seneng apa boten jawab? Seneng apa boten, Bu? Bunga apa boten? Bunga, Mas.
Jangankan anak yatim, anak saya saja, panjenengan yang punya anak, misalkan diberi uang oleh orang lain, ini pasti senang orang tuanya. Mungkin anaknya karena terlalu kecil tidak bisa merasakan kebahagiaan, tapi orang tuanya itu pasti senang. Pasti senang, pasti bunga. Dan begitu pula yang dirasakan oleh bapak-bapak almarhum yang sudah meninggal. Ketika anaknya bahagia, ketika istrinya bahagia, mereka itu di alam kubur pasti bahagia. Niku bapak secara biologis. Tapi perlu panjenengan itu ketahui, anak yatim itu bapaknya bukan hanya mereka yang melahirkan, bukan hanya bapak biologis saja, tapi Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga dijuluki sebagai Abul Yatim, bapaknya orang anak ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kira-kira Nabi Muhammad setelah melihat kita menyantuni putranya, dalam tanda kutip putranya Nabi Muhammad, karena bapak-bapak mereka yang sudah tidak ada itu bisa dijadikan nisbatnya kepada Nabi Muhammad. Kira-kira Nabi Muhammad senang atau boten? Bunga apa bunga kanjeng Nabi? Alhamdulillah. Mohon kanjeng Nabi nikah bunga, mohon kanjeng Nabi nikah mesem atas kelakuan baik kita, insya Allah panjenengan nikah di hari kiamat senantiasa mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Dulu pernah diceritakan di dalam salah satu keterangan, ketika Nabi Muhammad niku badhe berangkat sholat Idul Fitri. Dalam perjalanan itu biasanya di masa itu anak-anak itu selalu bahagia di hari raya. Mereka menggunakan pakaian yang tidak biasa dipakai di hari-hari biasa. Montelasan juga biasanya kelambi anyar. Anak-anak di masa itu selalu bahagia ketika sudah mencapai hari raya. Hari raya termasuk salah satunya hari raya Idul Fitri. Nabi Muhammad keluar sebelum khutbah. Di tengah jalan Nabi itu menjumpai salah satu anak yatim. Salah satu anak yang ditinggal mati oleh bapaknya. Sehingga kanjeng Nabi itu berkomunikasi, bertanya, "Le, awakmu itu bocah-bocah sakliyane selain awakmu itu senang bahagia saja. Engkau kenapa sekarang keadaannya susah termenung?" Singkat cerita, anak ini cerita, kanjeng Nabi, kula niku abah saya itu sudah wafat. Anak-anak yang lain bisa berbahagia karena mereka memiliki ayah, memiliki ibu, tapi saya tidak bahagia. Biasanya hari raya tahun lalu orang tua saya menemani saya, tapi di hari ini, di hari raya hari ini, orang tua saya pergi meninggalkan saya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika Nabi Muhammad menjumpai sang anak yatim, kemudian Nabi Muhammad itu menghibur. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Maukah kamu menganggapku sebagai ayah biologismu? Awakmu ini gelem, aku ini di bapakmu. Kata Nabi Muhammad. Fatimah, anakku sebagai saudaramu. Sayyidina Hasan, Husain sebagai temanmu, kawanmu. Anak ini ketika tahu Nabi Muhammad menganggapnya sebagai anak, beliau itu anak itu bunga, anak itu senang, anak itu sangat bahagia. Lah dari cerita itu Nabi itu sangat peduli terhadap anak-anak yatim, karena sejatinya kanjeng Nabi Muhammad itu anak ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi panjenengan, kula panjenengan tadi setelah membahagiakan anak-anak yatim,
mereka itu benar ditinggal wafat oleh ayahnya, tapi sejatinya ayah mereka, ayah beliau adalah Nabi Muhammad. Dengan cara kita membahagiakan anak-anak yatim, insya Allah Nabi Muhammad akan bahagia terhadap kita. Amin Allahumma. Salatullahi malaa'ika wajib, salatullahi malaa'ika wajib ala Jadi kebaikan yang kita lakukan lewat kita menyantuni anak yatim, kebaikan ini akan membahagiakan Nabi kita, Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad itu bahagia, yang kita lakukan tadi ikhlas karena Allah, maka akan mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu. Jangankan kita itu memberi atau menyantuni anak yatim, Bu. Memberi sesuatu yang kecil, ibadah yang kecil yang kita anggap remeh, kalau itu mendatangkan rahmat dari Allah, kalau itu diridhoi oleh Allah, maka bisa jadi sebab kita dimasukkan ke dalam surga. Diriwayatkan bahwasanya setelah Imam Al-Ghazali itu wafat, jenengan ngertos Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali itu salah satu imam yang produktif, salah satu ulama yang produktif. Salah satu karangannya adalah kitab Ihya Ulumuddin. Beliau itu mengarang banyak kitab. Salah satu kitab yang fenomenal adalah kitab Ihya Ulumuddin. Beliau itu ditemui oleh para sahabat-sahabatnya, diterima ibadahnya dengan Allah bukan karena karangan kitabnya, dimasukkan ke dalam surga, ditempatkan di tempat yang agung, niku bukan karena karangan-karangan kitabnya,
bukan karena ibadah-ibadah yang mungkin menurut panjenengan itu agung besar, bukan. Ternyata diceritakan sebab dari Imam Al-Ghazali itu dimasukkan ke dalam surga, kemudian mendapatkan derajat yang tinggi ketika dulu beliau itu mengarang kitab. Ketika mengarang kitab itu beliau ada seekor lalat. Beda lalat ini kan nongko pulpena penana Imam Al-Ghazali. Allahumma shalli ala Muhammad. Lalak nih ya, benih lalak nih benih banyak, lalak nih sentuh bu. Mari nongko dekat pulpena Imam Al-Ghazali, itu orang cara Imam Al-Ghazali. Lalak dia nara perlukan. Minum dari tinta yang keluar dari penanya Imam Al-Ghazali. Jadi lalak dia itu orang kali sampai minum. Mari minum tergak sobong lalak ini kan beroleh guru Imam Al-Ghazali merosaki mengarang kitab yang dikarang. Ternyata itu yang menyebabkan Imam Al-Ghazali itu masuk ke dalam surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah, amal-amalnya dan amal-amal yang seperti itu yang kadang menurut kita itu remeh, menurut kita itu sedikit, menurut kita itu tidak ada apa-apanya, tapi ikhlas dilakukan karena Allah, bisa jadi itu yang mengantarkan kita mendapatkan rahmat dari Allah dan kita dimasukkan ke dalam surga. Panjenengan mungkin tadi ada yang menyantuni anak yatim, panjenengan lakukan ikhlas karena Allah, bukan karena ingin dipuji orang lain, bukan karena nyantuni cukup di bulan Muharram tahunan saja, tapi di luar ini panjenengan misalkan setiap bulan menanggung apanya, wis garno area yatim sekolah tanggung sekolah misalkan, yang itu tidak diketahui oleh orang lain. Bisa jadi hal itu yang diterima oleh Allah kemudian menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surga. Ayat Imam Al-Ghazali cuma memberi minum lalat yang lewat tintanya itu yang menjadi sebab beliau masuk ke dalam surga. Bukan sholatnya, bukan puasanya, bukan hajinya, bukan amal-amal ibadah yang lain, tapi karena itu Imam Al-Ghazali